Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini adalah kelasnya, di Classwork tadi ya. Sudah ada materi dan dokumen di sini. Ini kalau yang gambarnya kotak begini adalah materinya. Kemudian yang berupa tugas adalah yang seperti ini, yang ikonnya ini tebal. Nah, kemudian ini hari kedua sudah ada presensi, nanti masih ada satu lagi hari ketiga. Kemudian untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu mencari tugasnya apa, itu diklik di sebelah sini, View Your Work. Atau kalau bahasa Indonesia, lihat tugas saya gitu. Lihat tugasmu apa lupa saya. Diklik. Kemudian nah, di sini assign ini artinya belum mengerjakan. Ya. Kemudian kita kemarin ada tugas membuat akun khusus, kita klik yang di tugas membuat akun khusus. Nah, ini kita view details. Nah, jadi ini tugasnya ya Bapak Ibu, buat akun khusus, kemudian screenshot halaman seperti contoh ini dan sebagainya. Sudah ada contohnya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan screenshot khusus ini kan tadi sebenarnya sudah di screenshot misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu guru tinggal menambahkan tugas di sini. Add or create, tambahkan atau buat. Ya, diklik di sini. Kemudian karena tadi berupa foto ya, ini kalau misalnya tugasnya berupa link, nanti hari kedua dan hari ketiga itu tugasnya berupa link, Bapak Ibu bisa klik link di sini. Kemudian misalnya dari sini, bentar, ketutupan. Misalnya dari sini di copy, kemudian kembali ke sini di paste. Nah, ini sudah berupa link. Ini untuk tugas hari kedua dan hari ketiga berupa link, jadi kita tinggal masukkan di sini, kemudian add link. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kemudian, kalau ingin menambahkan tugas lagi, Bapak Ibu bisa klik lagi, tambahkan atau buat lagi, add or create lagi. Kemudian, karena tadi kita mau menambahkan foto, jadi kita masuknya ke file. Kita klik file. Kemudian, bentar, ketutupan. Kemudian di sini ada upload, ada resend. Resend ini yang sudah kita upload ke sudah pernah kita masukkan. Kemudian ada upload. Upload ini kita ambil dari PC atau laptop kita, kemudian kita klik browse. Atau bisa juga, bentar, kalau kita klik browse, maka dia akan keluar. Kita tadi disimpan di mana? Misalnya asal gambar saja ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada gambar enggak ya? Nah, misalnya ini gambar ya. Ini gambar. Kemudian kita klik open. Nah, nanti akan tunggu sebentar, dia sedang proses upload. Nah, ini sudah masuk. Atau bisa juga, sebentar ini, atau bisa juga kita add or create, kemudian kita klik file lagi, kita model drag and drop. Kita buka folder yang akan kita kumpulkan gambarnya. Misalnya ini kita mau kumpulkan gambar ini, kita tinggal klik dan seret ke sini. Dia sudah langsung masuk ke dalam penugasan. Nah, kalau tugas Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa diklik turn in atau serahkan. Kalau bahasa Indonesia serahkan di sini ya. Nah, kita turn in ini untuk kita serahkan, jadi artinya dikumpulkan. Dikumpulkan untuk dinilai. Akan ada apa namanya, persetujuan, kemudian di turn in. Apakah sudah betul gitu? Di turn in. Nah,
Kalau misalnya kita mau mengganti tugas masih bisa Bapak Ibu, bisa kita unsubmit, kita tarik lagi, nanti kembali ke yang tadi. Kita mau menambahkan bisa, kita mau menghilangkan bisa, misalnya saya hilangkan, ini bisa. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah selesai tugasnya, klik turn in lagi supaya kelihatan. Kemarin ada Bapak Ibu guru yang tidak menyalakan turn in, jadi sebenarnya sudah mengumpulkan tugas tapi belum dinyalakan. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke halaman utama, kita lihat di classwork ini, di view your work, dilihat tugasnya, di sini sudah turn in, artinya kita sudah mengerjakan. Nah, kalau misalnya sudah dinilai, kita bisa pakai 2 akun nggak ya? Kalau misalnya sudah masuk, nanti di sini, ya tadi tugas membuat akun khusus, ini akun guru ya Bapak Ibu, ini akun saya. Kita cari tadi kelas Busita. Nah, ini kelas Busita sudah masuk ya. Saya klik di sini, nanti ada tugasnya. Mana ini? Nah, di sini nanti kelihatan tugas yang sudah dikumpulkan tadi, ada gambarnya, masih coding. Kemudian kalau misalnya saya beri nilai, di sini 100, itu ya, kemudian saya kembalikan. Tunggu sebentar. Begitu saya kembalikan, nanti di kelas saya tadi, dia akan, nih, sudah berganti ternilai atau graded. Ya, Bapak Ibu, seperti itu caranya untuk masuk dan mengumpulkan tugas di Google Classroom. Kenapa kami menggunakan Google Classroom? Karena pesertanya sangat banyak. Kalau dikirimkan melalui WhatsApp group tentu saja penuh. Ini juga bisa kita gunakan saat, saya stop share dulu ya. Kita bisa gunakan saat pembelajaran daring, karena kebanyakan HP Bapak Ibu guru ini terbatas, kemudian kepenuhan dan ngehang, itu sudah sangat banyak terjadi di sekeliling saya dan saya sendiri, maka pemerintah memberikan akun belajar ID itu dengan kapasitas Google Drive yang tidak terbatas, itu salah satunya untuk mengatasi masalah ini. Jadi selama saya menggunakan Google Classroom sebagai pembelajaran ini, tugas anak-anak dikumpulkannya di Google Classroom, jadi tidak memenuhi HP saya, nggak ngehang. Begitu Pak Ira, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Cita untuk pengantarnya di awal sebelum materi sesi 1. Ya, tadi ada Ibu Mujiatun, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita memulai materinya. Kepada Ibu Mujiatun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Bapak Ibu guru hebat, peserta pelatihan pada pagi hari ini, saya Ibu Mujiatun dari SMP Negeri 2 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Ibu Sita sudah menyampaikan unek-unek saya dan beberapa peserta ini mewakili peserta, maaf pinjam istilah Pak Aturiman kemarin, peserta dari guru-guru kolonial. Karena peserta di sini bukan hanya ibu yang guru kolonial, tapi kayaknya banyak ini ya, selain yang milenial. Kalau untuk yang milenial, insya Allah dengan penjelasan kemarin sudah nyambung dan sudah langsung bisa. Tapi yang seperti ibu yang usia sudah 50 ke atas ini agak nunak-nunuk.
bahasa Indonesianya apa itu, agak nunak-nunuk, dan ternyata tadi malam banyak kami japri-japrian itu bagaimana cara ngirim tugasnya, di mana, ternyata bingung begitu masuk Google Classroom. Kami secara tugas ya itu tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Sita, seharusnya di kolom tugas kelas, tapi kami kirim ke kolom forum atau kolom apa itu tadi bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata seperti itu. Terima kasih Bu Sita sudah dijelaskan. Mudah-mudahan guru-guru kolonial seperti Ibu dan yang lain-lain ini hari ini paham dan tidak bingung lagi bagaimana cara mengirimkan tugas. Kemudian yang kedua Bu Sita, sekali lagi untuk guru-guru kolonial seperti saya dan teman-teman ya, usia sudah setengah abad ke atas tapi ingin mengupgrade diri, ingin ikut berubah supaya tidak ditinggalkan oleh siswa-siswa kita di zaman milenial ini. Kami meskipun kolonial kepengen milenial juga. Jadi tolong Ibu Sita sekali lagi bimbing kami untuk membuat akun kuisis itu bagaimana. Dari awal dan pelan-pelan ya Bu Sita ya, karena kami sambil lunak-nunuk ini masalahnya. Jadi masih banyak ini termasuk Ibu belum bisa membuat akun kuisisnya gimana. Jadi tolong sekali lagi dijelaskan seperti tadi step by step sehingga kami paham. Demikian Bu Sita dan panitia, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, terima kasih Ibu Mujatun yang menyampaikan unek-uneknya ya, atau isi hati. Mungkin ini juga mewakili isi hati dari Bapak Ibu guru yang lain, mungkin yang ada kendala mengenai penyampaian materi ataupun ada beberapa hal yang mungkin belum bisa diakses. Contohnya seperti pengumpulan tugas ataupun membuat akun kuisis. Nah, ini dimohon untuk Ibu Sita diberikan jawaban dan sekaligus tutorialnya. Semoga kepada Ibu Sita saya persilahkan. Oke, mohon maaf ya Ibu-Ibu kalau misalnya tertinggal. Kemarin kan sudah ada rekamannya ya. Rekaman itu kan bisa dijalankan, bisa di-stop lagi, bisa dijalankan lagi. Kalau mungkin memang saya kemarin terlalu cepat, bisa dijalankan kemudian di-stop, diikuti. Sepertinya kalau untuk mengulang tutorial, nanti kasihan yang sudah karena lebih banyak. Ini di Google Classroom saya ini ada, sebentar ya Bapak Ibu. Saya cek dulu. Sudah ada sudah ada 266 Bapak Ibu guru hebat yang masuk, kemudian yang mengumpulkan tugas pertama itu sudah ada 124. Jadi sudah setengah lebih yang mengumpulkan. Nah, jadi kalau untuk mengulang lagi nanti kita nggak punya waktu ya. Tapi nanti mungkin saya bicarakan lagi dengan panitia seperti apa baiknya. Kira-kira seperti itu Pak Wira. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Sita atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah di-share juga link video Zoom aktivitas kita pada hari Senin. Nah, Bapak Ibu guru hebat bisa mengaksesnya di channel YouTube SLCC PGRI Kabupaten Waikanan. Nah, untuk linknya kemarin sudah di-share di grup WhatsApp masing-masing, baik yang kloter ke-1 dan yang kloter yang kedua. Jadi Bapak Ibu di situ bisa lebih detail untuk mempelajarinya. Mungkin kecepatan bisa dilambatkan, kemudian mungkin ada yang terlewat, bisa dimundurkan videonya, dan bisa pelan-pelan mengikuti tutorialnya. Begitu Bapak Ibu, karena pelatihan kita juga agar lebih efisien waktu yang kita gunakan, untuk materi kemarin Bapak Ibu sekali lagi bisa akses melalui channel YouTube SLCC PGRI Kabupaten Waikanan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama pada sesi pertama ini, materinya membuat kuis milik sendiri dan menggunakan teleportasi. Ya, semoga materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya, semoga Bapak Ibu silakan
ikuti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sita. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Wira. Jadi hari ini kita pada sesi pertama ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat kuis sendiri, membuat kuis milik kita sendiri. Karena kemarin kan kita sudah membuat kuis dari kuis publik ya, kuis yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Kalau hari ini kita akan membuat kuis yang kita buat sendiri. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Ibu, saya guru sosiologi, tapi di situ tidak ada pilihan sosiologi. Apakah masih bisa ikut? Bisa. Semua bahkan yang bukan guru pun menggunakan kuisis juga ada. Mereka biasanya perusahaan-perusahaan yang mengadakan apa namanya family gathering atau apa di acara ininya di kantornya. Jadi mereka menggunakan kuisis untuk bersenang-senang itu juga ada. Jadi tidak harus guru mata pelajaran tertentu. Oh iya, kemudian ini ada tambahan dari Bu Umi. Ya, di buku panduan kuisis itu sudah ada step by step, ada gambarnya juga. Bisa lebih jelas juga kalau misalnya Bapak Ibu guru lebih mudah untuk memahami tutorial secara tertulis. Saya juga tipenya lebih mudah memahami tutorial secara tertulis. Nah, itu sudah sangat lengkap sekali. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi. Kita hari ini akan membuat kuis sendiri. Saya izin share screen. Sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman pertama kuisis nih, Bapak Ibu. Kita bisa, kemarin kalau untuk mendaftar di sign up atau get started. Kalau sekarang kita bisa login saja karena kita sudah pernah mendaftarkan. Setelah itu kita pilih akun email yang kalau misalnya Bapak Ibu hanya menggunakan satu akun email berarti dia langsung masuk. Kita continue with Google. Apakah bisa pakai email lain? Bisa Bapak Ibu, tetapi karena kita menggunakan Google Classroom maka kemarin saya minta alamatnya emailnya dari Google ya. Nah, saya kemarin menggunakan akunnya Bu Sri, karena kalau punya akun saya agak berbeda tampilannya karena sudah super plan, sudah yang bukan akun basic. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ke beranda. Di sini sudah masuk ke beranda awal. Kemudian kita bisa klik, sebentar, settingannya masih bahasa Inggris. Kita klik setting, kita klik ganti bahasa. Bahasa Indonesia. Sebentar, supaya berganti dulu. Nah, sudah ya. Nah, bisa kita klik di sini ada buat. Kita klik buat. Nah, di sini ada kuis, ada pelajaran. Pelajaran ini presentasi nanti seperti PowerPoint yang akan kita pelajari besok, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kuis. Kita klik yang di kuis. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung masuk ke halaman ini. Buat kuis. Berikan nama kuis ini. Pilih mata pelajaran yang terkait. Kita berikan judul kuis ini sesuai dengan apa yang akan kita berikan. Misalnya, penilaian harian tema 9, belajar luar angkasa. Misalnya seperti itu ya.
Kemudian ini tentang apa? Ini bisa tentang matematika atau pengetahuan alam. Kemudian kalau kemarin yang sosiologi itu bisa masuk ke ilmu sosial dan lain sebagainya. Tapi maksimal hanya 3. Dan ini sebenarnya nanti kepentingannya adalah saat pencarian yang difilter kemarin ya Bapak Ibu. Tidak sesuai benar, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada pengetahuan di matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ilmu bahasa, ada seni juga kan misalnya, tidak dimasukkan tidak masalah. Atau kalau mau cari yang lainnya bisa diklik lebih tadi, kemudian cari yang lain. Nah, atau lainnya kalau misalnya tidak ada di dalam sini. Kemudian kalau sudah kita memasukkan judul dan memilih topik, kita bisa klik selanjutnya. Sini. Kita akan masuk ke halaman untuk membuat kuis kita. Nah, seperti ini kuis halamannya. Di sini ada buat pertanyaan baru, ada teleport pertanyaan. Ini nanti setelah ini kita akan bahas. Kemudian di sini ada profil kuis kita. Nah, di kuisis ini ada 5 pertanyaan, 5 jenis kuis, 5 jenis pertanyaan. Ada pilihan ganda, ada yang banyak jawaban, kemudian ada isian singkat, survei, dan essay. Ya. Untuk yang pilihan ganda, banyak jawaban, dan isian singkat ini ada nilainya Bapak Ibu. Jadi dia ada penilaian, ada nilainya, nilai ketepatannya bisa dinilai. Tapi untuk survei dan essay ini dia lebih ke polling, jadi dia lebih ke sekedar menanyakan sesuatu ke anak-anak. Jadi untuk penilaian yang membutuhkan nilai ini tidak bisa. Jadi memang kuis ini lebih disarankan untuk pilihan ganda dan banyak jawaban. Nah, kalau yang isian singkat ini bisa digunakan, cuman nanti kalau misalnya akun Bapak Ibu masih akun yang basic, biasanya masih banyak jawaban yang salah karena dia harus sama persis ininya. Huruf besar, huruf kecilnya harus disamakan. Kadang-kadang kan anak tidak begitu memperhatikan hal itu. Jadi kalau untuk kuis ini lebih disarankan untuk yang pilihan ganda dan banyak jawaban. Kita buat satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama pilihan ganda, kita klik di sini. Pilihan ganda. Nah, di sini ada pembuatan kuisnya. Kita mengetik di sini, kita mengetik pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Kemudian nanti akan terlihat tampilannya seperti di sebelah kanan ini. Kita coba tulis misalnya perputaran bumi pada porosnya disebut titik gitu ya. Kemudian kita tuliskan pilihan jawaban di sini, misalnya revolusi. Jawaban berikutnya rotasi. Kemudian gerhana. Satu lagi apa ya? Gempa misalnya gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada tampilan. Ini adalah tampilan saat nanti kuis dimulai di gadget anak-anak. Kemudian setelah itu jangan lupa kita berikan, ini kalau misalnya mau ditambahkan lagi jawabannya masih bisa ya. Ini ditambahkan lagi jawabannya misalnya matahari gitu misalnya nggak nyambung. Nah, kalau misalnya ini salah juga bisa kita hapus. Kita hapusnya di sini. Hapus opsi. Nih, misalnya ya, hapus. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, misalnya sudah jadi soalnya, jangan lupa diklik tanda yang benar. Rotasi. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan. Di sini juga ada waktu Bapak Ibu. Jadi kuisis ini dalam menjawab satu soal ada alokasi waktunya. Alokasi waktu ini bisa 5 detik sampai 6 menit kalau salah. Oh, masih ada 15 menit ya. Sampai 15 menit. Ini disesuaikan saja dengan soal Bapak Ibu. Default standarnya adalah 30 detik ya. Kemudian kalau sudah yakin benar,
perputaran pada buminya pilihannya sudah benar, soalnya sudah betul, dan sudah ada jawabannya, kita bisa klik simpan. Simpan. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan di kuis kita, kuis penilaian harian tema 9 jelajah luar angkasa ini sudah ada, ya. Kemudian ini yang pertama tadi yang pilihan ganda. Kemudian saya mau menambahkan lagi pilihan ganda dan memasukkan gambar. Seperti apa kalau memasukkan gambar? Misalnya planet yang dapat ditinggali makhluk hidup adalah misalnya seperti itu. Kemudian saya ingin memasukkan gambar di situ. Saya ingin memasukkan gambar bumi. Kita bisa klik di pilihan jawaban ini. Ada tambah gambar di sebelah sini. Kita klik. Nah, kemudian kita bisa mengunggah gambar atau mengambil gambar dari internet. Jadi misalnya ini ya, klik untuk mengunggah gambar, atau bisa juga drag and drop. Kita coba yang pertama untuk drag and drop. Kita buka dulu asetnya, kita buka dulu sumbernya, ini foldernya, kemudian gambar buminya kita klik, kemudian diseret. Nah, ini gambar buminya sudah masuk. Masih dalam proses loading. Oke. Jadi ini yang pertama sudah masuk. Kemudian kita bisa tuliskan di sini. Ya. Saya tuliskan. Kita bisa buat yang kedua. Kita kasih gambar lagi. Nah, kemudian kita mau cari dari internet misalnya ya. Jadi kita googling seperti biasa, misalnya gambar bumi. Gambar bumi. Ini, kemudian kita cari gambar, salah satu gambar. Nah, dari gambar ini, misalnya kita mau pilih gambar yang ini, kita klik kanan, kemudian di bawah ada copy image address. Ya, copy image address. Salin alamat gambar di sini. Bukan yang copy link address, bukan yang save image atau yang apa, tapi yang paling bawah, yang copy image address. Ini kita klik di sini. Kita klik. Kemudian kita kembali ke quizzes tadi. Dan kita Ctrl V. Oh, dia nggak bisa kembali. Bentar, kita ganti lagi, cari yang bisa. Ini misalnya ini. Kita buka dulu, kita klik dulu di sininya. Kita klik kanan, kemudian copy image address. Nah, kadang-kadang ada gambar yang dia berupa web, jadi tidak bisa di-copy di sini. Nah, ini nggak mau juga. Yang mana ya? Copy image address. Nggak mau juga. Pada nggak mau semua, kenapa? Ya, pokoknya nanti misalnya mau mengopi, berarti kita copy image address ini, kemudian kita pastekan di sini, dan muncul gambarnya di sini harusnya. Ini mau seperti ini. Ya. Nah, yang ini mau ya. Jadi tidak semua gambar bisa diambil karena bentuknya bukan JPEG biasanya, JPEG atau PNG. Nah, kemudian di yang ketiga ini kita coba ambil dari komputer lagi, kita tambah gambar, kemudian kita klik di sini untuk mengunggah gambar.
nanti akan terbuka folder. Kemudian kita cari sumber gambarnya tadi. Sumber gambarnya, sebentar Bapak Ibu. Kita cari gambarnya lagi. Misalnya ini, kita pilih gambarnya, kemudian kita klik open. Nah, nanti dia sudah terunggah di sini. Nah, sudah. Misalnya kita hanya butuh 3 jawaban saja, kita klik yang betul dulu, kita klik yang betul dulu. Kemudian kita klik simpan, jangan lupa. Nah, ini ya tadi ya sudah memasukkan gambar sudah, kemudian pilihan ganda sudah. Sekarang kita ke kuis yang kedua dengan banyak jawaban. Nah, ini misalnya banyak jawaban. Misalnya perilaku yang baik. Kita tulis soalnya di sini. Oh, kita bisa mengganti juga di sini ya. Bisa mengganti jenis soalnya di sebelah kiri atas ini. Kita bisa mengganti dengan multiple choice atau pilihan ganda tadi. Kita bisa kembalikan lagi ke text box atau banyak jawaban. Misalnya perilaku yang baik adalah misalnya seperti itu saja. Pilihannya mencuri, merampok, menabung, membantu orang tua, kemudian satu lagi menolong teman. Karena seperti ini. Nah, di sini kan perbuatan yang baik tidak hanya satu ya. Tidak hanya satu. Dia ada beberapa jawaban benar di sini. Kemudian kita klik jawaban yang benar karena dia banyak jawaban. Jadi menolong teman kita klik, membantu orang tua kita klik, menabung kita klik. Nah, nanti di tampilannya akan tampak seperti ini. Anda mencuri, merampok, menabung, kemudian modelnya checkbox. Ada checkboxnya di sini, ada kotak untuk mencentangnya di sini. Jadi mereka bisa memilih jawaban yang benar yang mana. Kira-kira seperti itu. Kemudian, kemudian kita simpan. Nah, itu tadi yang untuk pertanyaan dengan banyak jawaban. Kemudian kita ke yang ketiga, isian singkat. Di isian singkat ini, kita bisa menanyakan misalnya, apa ya, setelah hari Selasa adalah hari, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa memberikan persis Selasa, atau kita berikan alternatif jawaban kalau anak-anak Selasa habis Selasa, Rabu Ibu. Rabu. Kemudian bisa kita tambahkan lagi alternatif jawabannya Rabu karena anak-anak mungkin menjawabnya seperti ini, ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini yang untuk isian. Kalau untuk yang survei dan polling itu yang essay itu sama. Nanti tinggal ditulis pertanyaannya. Apakah kamu senang menggunakan thesis gitu misalnya. Di sini ada senang, sangat senang, kemudian tidak senang gitu misalnya ya. Harusnya tidak senangnya yang di awal ya. Tidak senang gitu misalnya. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ingat, ini bukan untuk dinilai. Jadi nanti dia kalau sudah terjawab itu akan terjawab benar. Tiga saja, kemudian kita simpan. Nih, tidak dinilai
tidak dinilai dan ditandai benar. Kemudian yang terakhir adalah essay. Nah, di essay ini juga sama, kita tinggal menuliskan pertanyaan, siapakah menurut pendapatmu? Bagaimanakah, bukan, apakah pengaruh dari pandemi COVID ini, misalnya ya. Nah, ini pertanyaan ini juga tidak dinilai, dan apabila dijawab langsung ditandai benar. Jadi tidak bisa digunakan untuk penilaian ya Bapak Ibu. Biasanya yang essay dan survei tadi digunakan sebagai survei saja, bukan sebagai penilaian. Kemudian kemarin ada yang bertanya, saya buat pilihan ganda lagi ya Bapak Ibu. Bertanya bagaimana caranya untuk matematika. Nah, matematika ada soalnya, jawabannya, pilihannya di sini. Ada equation-nya di sini, ada tambahkan rumus matematika. Kita klik saja. Tunggu sebentar. Nanti dia akan muncul seperti ini. Mirip di Word. Aduh, maaf. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada log, limit, dan sebagainya. Misalnya kita mau buat soal limit, limit X mendekati Y ya, di sini. Limit X mendekati, kita bisa ganti di sini 2 misalnya. Kemudian kita masukkan lagi ini, atas bawah, pecahan. Oh, salah. Maaf. Salah. Kita ulangi lagi, misalnya ke limit X yang mendekati 2. Misalnya di sini mau kita masukkan persamaan, kita kasih spasi. Misalnya berapa ya? Saya asal saja ya Bapak Ibu. X min 5 gitu misalnya, dan bawahnya 2X, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita klik sama dengan, kalau sudah selesai ini kita masukkan. Nah, ini sudah jadi soalnya. Kalau misalnya di pilihan jawaban juga sama Bapak Ibu, di sini ada kolom ada pilihan tambahkan rumus matematika. Diklik saja di sini. Misalnya akar, kita klik akar. Nah, di sini bisa kita masukkan 144, misalnya seperti itu kita masukkan. Nah, kemudian di sini bisa kita masukkan juga rumus matematika lagi. Misalnya sigma. Sigma atasnya diganti 3, bawahnya diganti K, gitu misalnya. Dengan apa, itu bisa. Ini yang dasar. Kemudian yang Greek ini adalah huruf Latin. Biasanya kan ada lambda, kemudian ada pi, itu ada di sini. Yang lebih lanjut ini adalah gabungan, bangun gabungan, kemudian tanda-tanda panah, dan sebagainya. Titik 3 ini saya lupa apa ya. Ini ada elemen, gabungan, dan sebagainya. Kemudian kita masukkan. Nah, jadi ada semua ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita simpan. Terus jangan lupa kita pilih jawaban yang benar. Misalnya ini saya asal saja. Simpan. Sudah, kemudian sekarang untuk bahasa-bahasa asing. Seperti bahasa Arab, kemudian aksara Lampung seperti apa. Nah, di sini kita bisa, kita buka dulu pilihannya, soalnya dulu. Misalnya aksara, tuliskan
nama apa ya? Tuliskan bahasa Lampung apa ya? Apa bahasa Lampung? Cara Lampung. Kupu-kupu apa? Kupu-kupu. Apa, Bu? Apa sih? Saya tanya cuma lawang. Lawang itu api. Lawangnya pintu bahasa Jawa nih. Nah, jadi misalnya tuliskan dalam aksara Lampung, misalnya wawai. Wawai kan indah ya, bagus indah. Wawai, gitu misalnya ya. Ini salah. Ini misalnya seperti itu. Kemudian di pilihan jawaban ini berarti kan seharusnya bahasa Lampung ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini tidak ada pilihan bahasa Lampung ataupun bahasa Arab ataupun aksara Jawa gitu ya. Nah, caranya kita bisa masuk ke sini, ke Word dulu, klik di Word-nya. Kemudian ini saya sudah punya aksara Lampung di sini. Kemudian ini maaf saya nggak paham aksara Lampung ya. Jadi saya hanya asal saja seperti ini. Nah, ada font-font yang bisa di-copy dan di-paste langsung masuk. Di-paste di sini langsung masuk ada. Tapi kalau ini nggak bisa ya. Kalau yang untuk font ini nggak bisa. Nanti misalnya Bapak Ibu coba dulu, kalau misalnya bisa di-copy paste di sini, ya sudah aman. Kalau tidak bisa, berarti harus dibuat dalam bentuk gambar dulu. Caranya ya sama seperti untuk membuat gambar di Microsoft Word. Ini di-copy. Saya ginikan saja biar kelihatan. Copy. Ya. Kemudian di enter dulu, di bawahkan. Di-paste, tapi jangan dalam bentuk biasa. Tapi ini, di sini. Di sini ada paste, kemudian ada tanda panah ke bawah. Kita pilih paste spesial di sini. Ya, kita klik paste spesial. Kemudian kita buat dalam bentuk picture. Nah, di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah dalam bentuk gambar. Nah, kemudian kita klik kanan di yang sudah terbentuk gambar ini sudah bukan tulisan ya, sudah nggak bisa diedit. Kemudian kita klik kanan dan kita save as picture. Saya ulang lagi. Di sini diklik kanan, di gambar ini diklik kanan, kemudian di atas ada save as picture. Nah, kemudian kita beri nama pilihan 1 gitu misalnya ya. Terus kita save. Nah, kalau sudah, kita kembali ke kuis tadi, bagi mengan itu apa? Kemudian kita tambahkan gambar di sini. Nah, tadi yang kita simpan tadi, maaf, salah. Yang kita simpan tadi, sebentar. Di picture ya. Sebentar, tutupan. Nah, ini tadi pilihan gitu ya. Kita cari di sini tadi. Nolak. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Lelah dia. Nah, sudah. Belum. Oh, sudah. Ini kita klik pilihan. Klik pilihan. Mana muncul? Lah, nggak muncul. Simpan di mana tadi ya? Coba kita ke akses. Nah, ini ada ya di sini ya. Kita klik saja, kemudian kita seret. Nah, di sini sudah muncul gambarnya ya, Bapak Ibu. Jadi terlalu kecil, nanti bisa diedit sendiri untuk membesarkan gambarnya ya. Jadi nanti seperti itu kira-kira.
Kalau untuk yang bahasanya bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa aksara Lampung gitu biasanya ya. Nah, itu tadi kita sudah selesai ininya, sudah selesai membuat soalnya, misalnya sudah selesai. Kalau mau menghapus seperti apa? Misalnya kita nggak mau ada pertanyaan yang ini ya. Kita tidak mau ada pertanyaan yang nomor 1 ini, mau kita hilangkan. Atau kita mau mengganti dulu. Kita atur dulu di sini, kita bisa edit lagi. Diklik diatur, kemarin sudah ya. Kemudian kita bisa betulkan lagi di sini. Ada perputaran bumi pada porosnya disebut, atau misalnya kita mau hilangkan titik-titiknya, atau kita mau ganti jawabannya bisa. Kemudian kita klik simpan. Itu kalau untuk mengedit kuisnya. Kemudian kalau kita mau menduplikat, mau membuat 2 misalnya, ini juga bisa ngedit sedikit gitu misalnya ya, cuma ngedit sedikit itu bisa. Nah ini sudah ada lagi. Kalau misalnya kita nggak jadi menduplikat ini tadi, kita bisa klik batal, jadi nanti hilang, nggak jadi ada. Kemudian untuk menghapus tadi kita bisa klik yang ini, hapus. Misalnya, jangan ini, down. Yang ini misalnya kita klik hapus. Kemudian kamu yakin ingin menghapus pertanyaan ini, hapus. Nah, jadi dia hilang. Sudah. Kalau sudah yakin benar untuk membuat soalnya, masih bisa diedit Bapak Ibu kalau walaupun sudah selesai nanti. Nah, kita ke sini, ke sebelah kanan ini, ke profil kuis kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar kuis ini untuk sampul, kira-kira untuk sampul intinya lah. Kita klik tambahkan. Ini boleh ada, boleh enggak ya Bapak Ibu, tetapi akan lebih menarik kalau ada. Kita ambil saja misalnya ini. Kita klik and drag. Nah, ini. Kemudian kita pilih bahasanya, kita mau bahasa apa, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian ini dibuat untuk kelas berapa? Misalnya kelas 6. Atau bisa juga dari kelas 4 sampai kelas 6 gitu misalnya. Nah, kemudian ini yang kemarin ditanyakan, apakah bisa dilihat semua orang atau tidak. Nah, kalau kita pilihannya publik, berarti begitu kita klik simpan, soal itu akan keluar, akan bisa dilihat semua orang. Kemudian ini yang perlu Bapak Ibu guru hati-hati, kalau misalnya mau membuat soal untuk ujian, bisa kita klik pribadi dulu. Ya, kalau di opsi lanjutan ini nanti ini bisa untuk tertentu, untuk orang-orang tertentu. Kalau diklik lanjutan ini untuk sekolah dengan kolaborasi kuisis. Nah, kita ulang lagi di sini ya tadi. Kemudian ini kalau kita klik break berarti kita sudah membagikan ke semua orang. Jadi semua orang bisa lihat, bisa lihat kalau yang punya akun guru ya bisa lihat jawabannya seperti itu. Tapi kalau kita klik privat berarti hanya kita yang bisa melihat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini sudah kuis kita ini sudah siap untuk dimainkan. Nah, ini pertanyaannya sudah terlihat, jawabannya ada ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya mau mengedit lagi, mau menambahkan pertanyaan lagi? Bisa kita klik di edit. Edit lagi. Kita akan masuk lagi ke halaman yang pembuatan kuis tadi. Nah, di sini saya sekalian akan menjelaskan soal teleportasi. Teleportasi ini sangat menyenangkan sekali untuk kita guru-guru yang mungkin tidak sempat untuk mengetik, membuat soal dan sebagainya. Apalagi untuk matematika ya. Untuk matematika itu kan equation-nya banyak gitu ya. Kita bisa tinggal teleport pertanyaan di sini.
Nih, di atas ini ada teleport pertanyaan, ya. Kemudian kita bisa cari di sini. Kita mau cari apa? Misalnya soal tentang yang ada gambar-gambarnya, ada macam-macamnya. Ini kan ini langsung otomatis dia mencari melalui judul ya, Bapak Ibu. Kita cari yang misalnya, kita cari yang lainnya. Luas bangun datar, misalnya seperti itu. Ya, yang dulu dia. Sebentar, tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, sudah. Kemudian kita klik cari. Di sini nanti sudah ada kuis-kuis publik, kuis-kuis yang di publik yang bisa Bapak Ibu ambil. Nah, ini sudah banyak sekali ya. Dan kalau misalnya ada tulisan super kayak gini nih, seperti ini, berarti Bapak Ibu tidak bisa mengambil soal dari situ kecuali kecuali akun Bapak Ibu sudah super. Nah, misalnya kita klik di sini, kita pilih salah satu saja. Nah, ini sudah ada di sini soal-soal yang sudah jadi ya, yang sebelah dalam yang diklik. Nah, ini sudah ada soal-soal yang sudah jadi buatannya Ibu Rita Elizar ini. Kita bisa ambil saja. Nih, misalnya ini ada gambarnya ya, kita malas cari gambar dan sebagainya. Ini sudah ada luas persegi panjang di atas adalah dengan panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm berapa gitu kan. Kita tinggal pilih soal ini dengan klik tambah di sini. Kita bisa klik tambah di sini. Dia masih menunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, soalnya sudah ditambahkan. Ini luas persegi panjang di atas adalah, gitu misalnya ya. Nah, soalnya sudah masuk ke kuis kita. Ini sangat menyenangkan sekali karena tidak perlu susah-susah membuat soal atau mengatur jawaban dan segala macamnya. Saya ulangi lagi. Di sini bisa kita teleport, kita klik di sini. Kemudian kita search apa yang mau kita cari. Misalnya kalau yang sekarang apa ya, kepahlawanan gitu misalnya. Ya, loading sebentar, kemudian kita klik cari. Di sini akan muncul lagi. Nih, kepahlawanan. Kemudian kita cari soal yang sesuai. Misalnya ini. Kita bisa juga filter di sini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini grade-nya untuk anak SD gitu misalnya bisa dipilih juga. Nah, ini sudah muncul. Kemudian bisa kita ambil salah satunya. Kita mau ambil soal yang ini, Raja Bala Putra Dewa ini, kita tinggal klik tambah. Nah, masih loading. Kalau sudah selesai loadingnya berarti sudah masuk di sini. Nah, itu tadi teleportasi Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai lagi kita klik terbitkan di sini. Nah, sudah selesai ini kuisnya. Kemudian gambarnya kok belum keluar. Soalnya sudah selesai juga, sudah selesai semuanya. Kira-kira seperti itu untuk membuat kuis sendiri dan menggunakan fitur teleportasi. Seperti itu Pak Wira, saya kembalikan lagi ke Pak Wira, saya stop screen dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu kita sudah berkenan dengan materi pada sesi 1, yaitu materi milik sendiri dan menggunakan teleportasi. Nah, tentunya materinya sangat sekali ya Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab untuk materi pada sesi 1 ini. Di kolom komentar sejak tadi Ibu kita menjelaskan sudah cukup banyak Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan yang keren-keren nih, pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan.
Baik, di sini akan random pertanyaannya. Kita coba pertanyaan dari Ibu Indah Taufan. Kalau panjang disertai gambar, video atau audio bisa tidak, Bu? Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Indah Taufan. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau membuat teks panjang disertai gambar dan video atau audio bisa tidak, Bu? Ya, monggo Bu Sita. Ya, Bu Indah, kalau untuk membuat teks panjang bisa, nanti disesuaikan waktunya saja, waktunya bisa diperpanjang. Kemudian kalau untuk menambahkan gambar bisa ya di soal bisa. Kemudian kalau untuk video dan audio itu bisa digunakan khusus yang akunnya sudah super. Jadi kalau untuk yang akun basic belum ada, Ibu Indah. Seperti itu, Pak Wira. Ya, terima kasih banyak kalau kita sudah berkenan. Berikutnya dari Ibu Anis Afifah. Bu Sita, apakah bisa import soal yang sudah jadi di Word langsung ke Quizizz-nya? Ya, monggo Ibu Sita. Ya, terima kasih Pak Wira. Kalau dari Word import belum bisa ya Ibu ya, tetapi bisa import soal yang sudah jadi, yang sudah dimasukkan ke Excel. Nanti ada di buku panduan ada, kita tidak membahas itu karena itu sudah yang tingkat lanjut. Di buku panduan ada caranya membuat dari Excel ke langsung import ke Quizizz. Cuman nanti di Excel-nya itu formatnya harus tersusun dengan rapi. Jadi ada kolom nomor, pertanyaan, pilihan jawaban itu sudah ada. Nanti tinggal diimport saja bisa. Lebih dicek lebih lanjutnya di buku panduan ada ya Bu Anis Latifah ya. Terima kasih Pak Wira. Ya, terima kasih banyak Ibu Sita sudah berkenan menjawab. Semoga jawaban tadi bisa diterima ya Bu Anis. Ya, berikutnya pertanyaan dari Ibu Ria Mulyani. Pertanyaannya sebagai berikut. Membuat pertanyaan di Quizizz apakah bisa tanpa laptop? Karena kendalanya tidak ada laptop dan membuatnya menggunakan handphone. Ya, monggo Bu Sita. Ya, saya sudah mencoba ya kalau untuk menggunakan handphone itu tidak bisa Ibu. Menggunakan desktop site atau untuk yang halaman web itu juga kesulitan, dia nggak mau keluar, tidak mau keluar halamannya, jadi memang harus menggunakan laptop Ibu. Gitu Pak Wira. Ya, terima kasih banyak Ibu Sita. Jadi yang kita ketahui Bapak Ibu untuk web dari Quizizz ini, mobile-nya juga fiturnya belum terlalu lengkap, yaitu salah satunya belum bisa membuat soal dari Android atau dari mobile. Ya, tentunya di sini memang harus menggunakan perangkat laptop ataupun personal komputer atau PC ya Bapak Ibu. Baik, semoga jawaban dari Ibu Sita tadi bisa diterima Ibu Ria. Selanjutnya dari Ibu Heni. Mohon maaf, Bu bertanya, cara mendapatkan akun super. Nah, akun Quizizz tadi Bu Sita. Mohon dijawab, Bu. Ya, untuk akun Quizizz Super ini akan kita bahas di hari ketiga besok ya, ada sesinya di sesi kedua kalau nggak salah. Kita bahas perbedaannya dengan akun basic dan juga cara mendapatkannya. Seperti itu, Pak Wira, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Sita. Ya Ibu Eni, jadi untuk akun super ini akan kita pelajari pada hari Rabu besok. Jadi besok kita akan mendapatkan materi pengenalan perbedaan fitur basic dan super. Nah, jadi buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk hadir lagi di hari Rabu karena materinya juga di sini sangat penting sekali. Salah satunya sudah ditanya tadi, bagaimana cara mendapatkan akun super. Karena ini sangat penting sekali. Mungkin nanti ke depannya kita akan selalu menggunakan aplikasi Quizizz ini, maka tentunya kita membutuhkan aplikasi atau akun yang super, tentunya akan bisa menggunakan berbagai macam fiturnya. Baik, besok akan dijabarkan langsung oleh Ibu kita. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Minarni. Maaf, saya mau tanya, saya pernah buat Quizizz ini, tapi kunci soal bisa dilihat oleh siswa. Apakah ada pengaturannya lain ya, Bu? Nah,
Ibu Sita, monggo dijawab. Ya, Bu, siapa tadi Pak? Ibu Minarni. Ibu Minarni, ini maksudnya soal bisa, kunci soal bisa dilihat itu waktu kuisisnya berlangsung, atau sewaktu selesai, atau sebelum mengerjakan ya. Soalnya kalau misalnya waktu kuis berlangsung, kemudian siswa bisa melihat jawaban yang benar setelah menjawab, itu memang bisa. Ada pengaturannya nanti kita di sesi 2 untuk menyelenggarakan kuis seperti apa. Kemudian kalau bisa melihat sesudah kuisnya selesai juga bisa. Itu juga ada pengaturannya. Tapi kalau misalnya sebelum kuisnya berlangsung, anak-anak bisa melihat jawabannya, itu kemungkinan atau soalnya bocor gitu ya maksudnya ya. Itu bisa karena kuis kita sudah disetel publik, kemudian anak-anak zaman sekarang itu lebih pintar daripada gurunya ya dalam hal teknologi. Jadi dia bisa mencari akun gurunya, kemudian mencari kuis yang sudah dibuat gurunya dan melihat, kemudian mungkin siswa itu punya akun guru, jadi bisa istilahnya ngehack, apa ngehack bahasa Indonesianya ya? Ya, meretas akun kuisis Bapak Ibu. Jadi kan tadi bisa disalin dan edit, jadi dia bisa lihat jawabannya. Kira-kira seperti itu Pak Wira. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jera atas jawabannya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, anak-anak ini terkadang lebih pintar ya dari segi teknologi dibandingkan kita sebagai pengajar. Ya tentunya di sini ini pentingnya kita mengupgrade ilmu IT kita. Jadi tentunya jangan pandang sebelah mata. Ya ini salah satunya. Jadi agar kita nanti tidak diakal-akali oleh peserta didik atau anak-anak kita yang di sekolah ya tentunya. Itu tadi. Jadi mungkin di sini kita bisa lebih teliti lagi dalam mengatur atau menyeting soal yang akan kita share ke anak-anak. Jadi kalau bisa sebelum kita share, coba kita tes dulu Bapak Ibu, apakah soal tersebut aman, tidak bisa diretas ataupun tidak bisa dihack dari anak-anak. Terima kasih Ibu Minarni atas pertanyaan instrukturnya. Selanjutnya dari Ibu Yuti Yani dari SDN 2 Kalipapan Muay Kanan. Mohon maaf mau bertanya, apa perbedaannya Google Formulir dengan akun Quizzes ini? Karena saya sering memakai Google Form pada pembelajaran daring sebelumnya. Monggo Ibu Sita dijawab. Ya, kalau Quizzes dan Google Form itu sama-sama untuk kuis ya, sama-sama untuk mengerjakan latihan soal atau ujian gitu ya. Tetapi kelebihannya di Quizzes ini dia adalah merupakan sebuah gamification atau kuisnya ini lebih merupakan seperti sebuah game, jadi seperti sebuah permainan. Nah, kalau di Google Form itu kesannya formal karena dia hanya menjawab pertanyaan, mengklik menjawab pertanyaan atau memasukkan jawaban seperti itu. Jadi kalau perbedaannya tentunya di fitur interface-nya ya. Jadi apa ya? Penampilannya. Kalau Google Form itu lebih ke formal, kalau Quizzes itu lebih ke game, ke permainan. Seperti itu Pak Wira. Ya, terima kasih banyak Ibu Sita atas jawabannya. Semoga bisa diterima Bu Yusiani. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi untuk dari segi perbedaan memang menurut saya cukup jauh antara Google Formulir dengan Quizzes karena saya juga ikut menggunakan juga saat ini. Karena dari segi tampilan itu sangat-sangat menarik sekali untuk aplikasi Quizzes ini. Jadi salah satu daya tarik bagi anak-anak belajar dan mengikuti pembelajaran bersama kita melalui aplikasi Quizzes ini. Ya, contoh salah satunya mungkin yang kemarin sudah sempat bergabung di Quizzes itu ada seperti sound effect atau efek-efek suara seperti dalam game, kemudian ada gambar-gambar yang menarik, kemudian ditambah dengan warna-warna juga yang menarik perhatian anak-anak atau peserta didik. Nah, bedanya dengan Google Form yang hanya tampilannya monoton sekali. Nah, jadi di sini bisa jadi alternatif menarik minat belajar para peserta didik. Ya, itu tadi sedikit tambahan Bapak Ibu. Selanjutnya ada dari Pak Ahmad Suwaidi. Izin bertanya Bu, bagaimana cara mengatur agar kuis berbatas waktu sehingga meminimalisasi siswa menyontek dari siswa yang sudah
play quiz duluan? Dan bisakah dibatasi agar siswa cukup 1 kali menjawab dan tidak bisa mengulang? Tadi pertanyaan Ibu Sita, monggo dijawab. Oke, Pak Ahmad Swati, ini nanti akan kita bahas di sesi kedua ya. Bagaimana cara menyelenggarakan kuis, mengatur kuisnya seperti batas waktu, kemudian menjawab 1 kali saja tidak bisa mengulang, itu bisa. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Itu Pak Wira. Ya, terima kasih banyak Ibu Sita atas jawabannya. Ya, jadi itu tadi Pak Eko nanti akan dijabarkan pada sesi kedua. Ini materinya juga keren, yaitu ada materi mengatur penyelenggaraan kuis dan membuat meme sederhana. Ya, terima kasih Pak Nabit untuk apresiasinya. Bagaimana Ibu Sita, apakah kita lanjut ke sesi 2 karena sudah melihat waktu? Baiklah, Bapak Ibu, nanti untuk pertanyaan yang sudah diajukan akan kita terima atau akan kita tampung terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut ke sesi 2, tentunya dengan pemateri kita, yaitu Ibu Sita Pramudia. Pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, mohon disimak dengan bersama. Mohon Ibu Sita. Ya, terima kasih Pak Wira. Bapak Ibu masih semangatkah? Semangat, coba saya pengen lihat semangatnya lah sebentar. Kalau misalnya masih semangat, angkat 2 tangannya. Semangat, semangat, semangat. Ya, wah, masih pada semangat ternyata ya. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat di sini nih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Coba Bu Raden semangatnya. Semangatnya Bu Raden. Ah, mantap. Nah, ini ada kakak ipar saya di sini, ada Mbak Enjang. Bu Enjang, semangat Bu Enjang. Ada lagi kakak saya juga ini, Bule Gati. Semangat Bule. Nah, ada siapa lagi ya? Saya sapa dulu lah, biar nggak bosen ya Bapak Ibu ya. Oh, ada Bu Leni di sini. Halo Bu Leni. Oh, yang lain matikan video. Oke, yang matikan video tidak terlihat mukanya enggak apa-apa ya. Ada Bu Lilis Setiawati ya. Oh, semangat, mantap. Kemudian ada Bu Ani Rahmawati bersama adiknya, bersama anaknya. Halo, Dek. Oke, kita mulai saja di sesi kedua ini. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyelenggarakan kuis. Seperti apa cara menyelenggarakan kuis? Saya izin share screen lagi. Masuknya ke chat WA. Nah, di sini ada kuis yang tadi sudah kita buat ya Bapak Ibu. Sebentar, tertutup. Semangat, semangat, semangat. Oke. Di sini sudah ada kuis yang tadi kita buat. Nah, seperti apa caranya kita memberikan kepada siswa? Yang pertama saya berikan adalah yang kuis langsung ya. Yang kuis langsung ini kita lakukan secara bersamaan. Jadi siswanya harus hadir, harus ada. Kemudian kita klik dulu. Yang pertama adalah klasik. Nah, klasik ini siswa mengerjakan dengan kecepatan mereka masing-masing. Jadi tidak harus bersamaan, tetapi dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi misalnya mulainya bersama-sama, tetapi nanti mengakhirinya bisa sendiri-sendiri. Kita klik yang klasik ya Bapak Ibu. Nah, di sini di yang klasik ini ada 3 macam, ada tim. Jadi anak-anak ini bisa kita buat dalam kelompok. Nah, ada dalam kelompok. Kemudian, tetapi mereka menjawab soal yang sama. Nah, nanti yang dinilai adalah ini kecepatan mereka dan skor yang dikelompokkan. Jadi, misalnya kita atur di sini ada, kita cek ke bawah. Jadi untuk kelas ini besok ya materinya. Kemudian kita bisa pilih jumlah tim, misalnya jumlah timnya bisa 2, 3, 4, misalnya kita pilih 3, maka nanti dia akan mengenerate sendiri satu kelompok 3 anak. Kemudian nanti yang dijumlahkan adalah
nilai 3 anak dalam satu kelompok ini. Kemudian nanti di sini ada name factory. Ini name factory ini kalau misalnya kita aktifkan, nanti begitu anak-anak masuk mereka tidak menggunakan nama mereka sendiri, tidak seperti kemarin ada namanya Bapak Ibu, tetapi langsung di-generate oleh quizzes. Namanya aneh-aneh, bisa roket apa gitu, roket 1 2 3 misalnya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak diaktifkan, jadi anak-anak nanti mengisi dengan nama mereka masing-masing. Nah, ini kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Tunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Ini bisa kita aktifkan, bisa juga kita matikan. Atau ini untuk validasi. Jadi, kalau kita klik aktif, jadi setiap anak-anak menjawab pertanyaan, kemudian dia tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bukan yang benar yang mana. Dia tahu jawabannya benar atau dia tahu jawaban yang benar yang mana, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia menjawab salah, dia tahu jawaban yang benar yang mana. Kalau dia menjawab benar, ya sudah, pasti benar ya. Kemudian kalau kita matikan, dia hanya tahu kalau jawabannya benar atau salah, tetapi tidak bisa mengetahui jawaban yang mana yang benar kalau jawabannya dia salah. Misalnya jawaban yang benar yang B, dia menjawabnya C. Kalau kita matikan fitur ini, dia tidak akan tahu jawaban yang benar yang B. Jadi antara A, B, dan D gitu misalnya masih tidak tahu. Kemudian di sini ini mati ya misalnya ya. Kemudian di sini ada power ups. Power ups ini seperti poin bonus dan kemampuan. Mungkin saya punya videonya sedikit di sini. Ini terlihat ya. Mungkin agak patah-patah kalau untuk memutar video. Nah, saya lanjutkan saja langsung ke. Nih, kalau misalnya, bentar. Nah, kalau misalnya menjawab salah, nanti akan ada. Nah, sebentar. Nah, di sini. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini kalau menjawab benar, nanti kita punya, sebentar. Nah, kita mendapatkan power up. Kita mundurkan dikit. Nah, kita dapat power up. Nah, power up ini ada macam-macam. Ini kalau Bapak Ibu pernah menonton Who Wants to be Millionaire, ini seperti seperti bantuan jawaban yang one a friend, kemudian 50-50, dan satu lagi apa saya lupa, eliminasi jawaban apa ya, saya lupa. Ini power up ini mirip seperti itu fungsinya. Jadi di sini ada menghilangkan separuh jawaban, kemudian ada menggandakan nilai, kemudian ada menghapus jawaban yang salah, dan banyak sebagainya. Nah, ini kita dapat yang mengeliminasi jawaban yang salah, mengeliminasi setengah jawaban salah. Nah, kemudian untuk mengaktifkan, untuk saat ini saat siswa kita bermain ya Bapak Ibu, ini saya mau menunjukkan saja seperti apa. Nah, ini kita bisa mengaktifkan, di bawah sini sudah ada power ups-nya. Nanti bisa kita klik dulu power up-nya ini, kemudian nah kita aktifkan. Nah, jawabannya nanti akan hilang separuh. Nah, kira-kira seperti itu untuk power ups, Bapak Ibu. Ini bisa kita aktifkan kalau untuk bermain, atau bisa kita matikan. Kemudian waktu ini peserta melihat hitungan mundur dan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Jadi nanti di di tampilan kuis ini akan ada waktu di atas ini. Saya mundurkan lagi. Nah, kalau yang di sini mati ya. Di sini mati ininya, ukuran waktunya. Biasanya di sini nanti ada jalan untuk menunjukkan waktunya sudah mau habis. Ini bisa diaktifkan, bisa di default atau dimatikan. Kemudian pertanyaan diacak. Pertanyaan diacak ini maksudnya nomor 1 jadi nomor
nomor 5 jadi nomor 6 gitu. Jadi pertanyaannya diacak. Kemudian yang pilihan jawaban diacak ini kalau ada A, B, C, D itu nanti bisa terbolak-balik. A jadi D, D jadi C, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan penebusan ini redemption question. Jadi kalau ini diaktifkan Bapak Ibu, nanti kalau misalnya anak ada yang menjawab salah, di akhir permainan dia akan, bukan di akhir, di tengah juga bisa, dia akan mendapatkan redemption question atau pertanyaan yang bisa diulang lagi. Seperti ini. Sebentar, saya carikan dulu. Jadi kalau dia menjawab salah, dia bisa mengulang kembali. Aduh, pencet. Dia bisa mengulang kembali. Nah, ini yang namanya redemption question. Karena tadi jawabannya ada 3 yang salah ya, kita bisa pilih salah satu. Bentar, maaf, tutupan. Saya stop. Nah, jadi di redemption question ini, ya, saya pilih sebentar. Nah, di sini bisa ada, misalnya siswa tadi menjawab 3 salah, bisa memilih salah satu. Ini nggak kelihatan yang mana soalnya ya. Jadi siswa acak saja memilih. Kemudian memilih salah satu. Nah, ini pertanyaan yang salah tadi ini bisa diulang. Jadi diulang, kemudian siswa menjawab lagi. Jadi ada kesempatan untuk mengulang jawaban yang salah di redemption question ini. Sebentar, saya turunkan lagi ini ya. Oke. Kemudian perlihatkan meme. Nah, meme ini apa Bapak Ibu? Meme ini gambar lucu untuk setiap pertanyaan. Jadi sewaktu menjawab tadi, selesai menjawab, ada jawaban kamu benar, jawaban kamu salah. Gitu. Itu bukan salah sih sebenarnya. Tunggu sebentar. Mana ya? Tunggu sebentar. Nah, ini. Hilang. Sebentar Bapak Ibu, maaf, salah mencet. Nah, ini seperti ini. Ini meme ini seperti ini. Meme ini bisa kita buat sendiri Bapak Ibu. Ignatius is bliss ini maksudnya nggak apa-apa kalau salah gitu intinya lah. Nah, kemudian saya turunkan dulu. Ini bisa kita buat sendiri meme ini nanti ya Bapak Ibu setelah ini. Kemudian kita bisa kalau misalnya kita aktifkan, kita bisa pilih yang mana yang seperti ini memenya atau yang ini atau yang kita buat sendiri. Kalau kita pilih acak ya nanti akan diacak. Ini sangat banyak meme-meme yang lucu-lucu. Nah, kemudian kita kalau sudah misalnya sudah yakin dengan pengaturan yang kita lakukan, ini kita klik lanjutkan. Ini tadi yang klasik dan yang tim ya Bapak Ibu. Nah, kita klik lanjutkan. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Join myquiz.com, kemudian anak-anak memasukkan kode, atau kita bisa juga sebentar. Hilangkan dulu. Kemudian kita bisa juga membagikan melalui link. Kita bagikan melalui mana yang linknya? Oh, karena ini kelompok jadi nggak bisa ya melalui link. Nah, ini misalnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke ini, akhiri game dulu. Kalau misalnya nanti siswanya sudah masuk, nanti bisa klik mulai untuk memulai. Jadi anak-anak nanti bisa dengan kecepatan mereka masing-masing. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita akhiri game. Nah, seperti itu. Ini tadi ya untuk kuis langsung yang klasik dan yang tim ya. Kita mulai lagi yang klasik lagi. Kemudian kita lihat yang klasik. Tadi kan yang sudah yang tim, sekarang yang klasik. Ini sama seperti tim, tapi dia nilainya individu. Jadi bukan nilai kelompok. Pengaturannya juga sama. Di sini ada upaya peserta. Nah, di sini ada upaya peserta. Upaya peserta ini bisa tidak terbatas. Kemudian bisa 1 sampai 5 kali. Maaf. Nah, kalau
kalau tidak terbatas, berarti siswa-siswi Bapak Ibu tidak perlu login ke akun Quizizz. Tapi kalau dibatasi 1, ini akan membutuhkan login ya. Kemudian sama tadi ada name factory, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas ini ada. Nah, ini yang perbedaannya dengan yang tim tadi, di sini ada tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Jadi, siswa bisa meninjau jawaban yang benar setelah selesai. Nah, di sini bisa dimatikan supaya dia tidak tahu jawaban yang benar, bisa. Kemudian, ini pembelajaran adaptif ini untuk di mode super ya, di akun super ya. Pembelajaran adaptif ini nanti misalnya kita menyiapkan 20 soal, nanti yang keluar hanya 10 soal gitu misalnya. Jadi pertanyaannya bisa acak, bisa banyak kelompok soal gitu misalnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk pengaturan aktivitas sama, ada power ups seperti tadi, waktu, kemudian papan peringkat ini. Nah, kalau papan peringkat ini nanti kalau kita nyalakan, setiap selesai menjawab akan ada peringkatnya, akan ada peringkat siswanya. Karena ini saya cuma sendiri, jadi tidak terlihat ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di sini ada papan peringkatnya. Kalau misalnya yang bermain banyak, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu nanti akan terlihat di peringkat. Tapi kalau kita matikan ya tidak ada. Kemudian pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak sama ya, seperti tadi. Kemudian ini redemption question atau pertanyaan penebusan juga ada, dan meme-nya juga sama. Kemudian untuk membagikannya, sama seperti tadi Bapak Ibu, kita klik lanjutkan kalau sudah selesai. Nah, di sini, ini atau bagikan bisa melalui link, bisa melalui Google Classroom, atau bisa melalui Microsoft Teams kalau Bapak Ibu guru menggunakan Microsoft Teams. Ini misalnya kita klik bagikan melalui link ya. Kita klik bagikan melalui link, kemudian kita buka WhatsApp grupnya, misalnya ya. Kita klik WhatsApp grupnya ini, kemudian kita paste, kita enter, kita klik di sini, kita akan masuk ke kuis ini. Ya, kita akan langsung masuk ke kuis ini nanti. Nah, kemudian ini kita akhiri lagi. Ya, udah mau belum? Bentar, tunggu sebentar. Nah, yang satu lagi adalah ujian. Nah, ujian ini kalau saya lebih menyarankan kalau misalnya memang benar-benar ujian lebih baik memang menggunakan Google Classroom ya, karena lebih aman. Kalau untuk ujian ini, nah, ini harus login, anak-anak harus login. Tetap bisa digunakan beberapa kali. Tidak ada batasan, bisa tidak terbatas juga. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas ini mati. Jadi anak-anak tidak bisa mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. Kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas ini juga mati. Jadi anak-anak juga tidak bisa melihat jawaban yang benar. Kemudian di sini tidak ada power ups atau meme. Jadi lebih serius ini istilahnya. Kemudian yang ini sama ya. Ini mati, dia mati. Kemudian pilihan jawaban diacak, pertanyaan diacak juga bisa. Nah, kemudian sama nanti ini cara share-nya seperti yang di klasik yang klasik. Nah, di sini sama, ada bagikannya. Kita akhiri lagi. Kita masuk yang ke instruktur cepat. Kalau yang instruktur cepat itu sama seperti yang klasik. Kita mulainya bersamaan dan diakhiri juga bersamaan. Tetapi kalau yang instruktur cepat itu sesuai dengan perintah gurunya, bukan perintah sih ya. Ini kecepatan guru. Jadi guru mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Jadi kalau misalnya
Kita mulai. Nomor 1, ya siswa mengerjakan nomor 1. Setelah diklik next oleh admin, oleh gurunya, baru siswa bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Itu bersamaan. Kalau yang di mati lampu. Kalau yang di klasik tadi tidak ada untuk yang kecepatan guru. Jadi mereka setelah selesai mengerjakan satu soal, mereka bisa mengerjakan soal yang lainnya. Kemudian di tempat saya mati lampu ini Bapak Ibu. Semoga bisa tetap berjalan lancar ya. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kalau untuk yang instruktur cepat atau kecepatan guru tadi sama pengaturannya seperti yang